Jadi mohon izin menyampaikan asistensi dari Jogja. Suara saya apakah bisa didengar dengan Bisa. baik, Bapak Ibu, Udah, teman-teman Ibu. mahasiswa? Ya. Jadi hari ini praktikumnya tentang angiospermi. Jadi kalau minggu kemarin gimnospermi, hari ini angiospermi, khususnya di Magnoliopsida. Gitu. Jadi kalau sistemnya APG itu dikotil disebutnya Magnoliopsida. Gitu ya. Jadi angiosperme ada Liliopsida, ada Magnoliopsida gitu ya. Kalau zaman dulu kita menyebutnya monocotyledon dan dicotyledon gitu. Nah, ini kalau angiosperme ini pengelompokannya berdasarkan angiosperme phylogenetic group gitu ya. Nah, pertama kali ini di APG 2 di 2023 gitu ya. Ini angiosperme itu ada magnolit dan ada eudicot gitu ya, ada eudicot, terus ada monocotyledon gitu. Nah, untuk sebenarnya eudicot ini masuk di Magnoliopsida. Tapi apa yang membedakan itu di ini bentuk polennya yang trikolpat. Jadi nanti teman-teman jangan bingung mana eudicot, mana monocotyledon gitu ya. Saya pikir kuliahnya sudah ini dengan Buha mungkin lebih jelas gitu ya. Nah, ini yang terbaru itu APG 4. APG 4 2016 tidak begitu berbeda untuk di level Magnoliopsida maupun monocotyledon gitu ya. Jadi kalau monocotyl ya cotyledonnya satu gitu ya. Kalau magnoliop ini dan eudicot ini cotyledonnya dua gitu. Apa yang membedakan kelompok ini dengan gimnos? Yang utama adalah kalau di angios ini eh, biji tertutup gitu ya, ada karpelanya. Oh, ini salah satu. Nah, eh, ini khusus eudicot gitu ya. Eudicot ini mencakup sebagian besar dari kotil gitu ya. Jadi ada asterid dan rosit ini, terutama Asteraceae ini adalah kelompok terbesar keluarga tumbuhan gitu ya. Nah, ini yang eh, dimaksud trikolpat gitu ya. Nanti teman-teman kan sudah mendapatkan materi praktikum embriologi gitu ya. Jadi kalau di tanaman, pengelompokan tanaman ke keluarganya itu karakter dasar yang dipakai adalah bunga gitu atau organ generatif gitu ya. Organ generatif ini meliputi dari polen sampai bentuk struktur atau infloresensia dari bunga. Kenapa kok organ generatif ini dipandang eh, atau dipakai dasar? Itu karena secara karakter lebih stabil gitu, ya. Lebih stabil dan eh, apa bisa dipakai untuk pengelompokan gitu. Nah, ini apa bedanya antara monokotil dan dikotil gitu ya, atau magnoliopsida dan liliopsida. Nah, kalau liliopsida, saya pikir semua sudah tahu, jadi satu kotiledon. Ini saya hanya mengingatkan karena nanti teman-teman untuk pengamatannya akan menggunakan tanaman yang ada di sekitar rumah masing-masing gitu ya. Ya, rumah masing-masing. Jadi kalau liliopsida itu satu, kalau magnoliopsida itu dua kotiledon. Terus kalau bunganya liliopsida ini di kelipatan tiga ya. Kalau magnoliopsida kelipatan empat atau lima. Terus ini dari struktur polennya. Kalau liliopsida ini monosulfat atau one aperture gitu ya, one polar aperture. Kalau liliopsida itu trikopat seperti gambar yang saya tunjukkan tadi. Terus ini leaf venation atau pertulangan daunnya. Pertulangan daunnya kalau liliopsida itu paralel
Jadi contohnya misal sejajar, terus apa? Kalaupun menyirip itu pasti seperti daun pisang itu sangat uh, runtut gitu ya, paralel. Berbeda sama yang dikotil, isolir reticulate gitu. Jadi membentuk jaring-jaring gitu, apa menyirip di kotil dan di monokotil itu sangat berbeda. Kalau di monokotil itu benar-benar rapih begitu, tapi kalau di kotil itu kayak membentuk suatu jaringan terhubung, ada penghubung pertulangan kecil-kecil. Terus selanjutnya tentang ini vascular bundle atau berkas pengangkut di batang. Kalau di monokotil atau liliopsida ini atactus stele. Jadi tidak ada batas antara phloem dan xilem yang nyata gitu ya. Tapi kalau yang di dikotil ada eustele. Eustele ini uh, antara xilem dan phloem ada batas adanya embrio. Kambium gitu. Adanya kambium di sana. Jadi meristem sekunder. Untuk akarnya kalau di monokotil ini empulurnya ada, kalau di kotil tidak ada. Terus kalau di sistem perakaran ini kita tahu dari SD gitu ya, untuk di kotil itu akar tunggang, kalau di monokotil akar serabut. Terus ada bifasial vaskular ini untuk dikotil, kalau untuk monokotil ini tidak ada. Ya. Jadi yang mungkin nanti kalau teman-teman ini kan pengamatan di rumah, yang paling bisa kita lihat adalah ini apa venation, apa pertulangan daun, terus bunganya, terus ini perakaran itu bisa dilihat dari visual tanpa bantuan alat gitu ya. Tapi kalau berkas pengangkut, tempulur ini mestinya harus menggunakan uh, mikroskop gitu. Nah, eh, terkait teori dasar untuk Magnoliopsida dan Liliopsida, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi tujuan praktikum kali ini mengenal ciri-ciri tanaman dari masing-masing famili, genus dan spesies dari takson Magnoliopsida. Liliopsidanya minggu depan. Ya. Nah, karena ini online, terus hanya asistensi, pengerjaan praktikumnya ini teman-teman bisa melakukan di sekitar rumah masing-masing gitu ya. Di sekitar rumah masing-masing. Nah, untuk kali ini tugas pengamatannya adalah setiap kelompoknya itu 10 jenis Magnoliopsida di sekitar tempat tinggal gitu ya. Ini nanti bisa dibagi ke masing-masing anggota. Jadi kalau anggotanya 4 gitu ya, ada yang 3, ada yang 2 gitu ya. Nah, nanti di masing-masing kelompok ini tidak boleh sama. Jadi misal saya Pak Anjar Propwin, Bu Hamidah satu kelompok gitu ya. Spesies yang saya amati dengan spesies yang diamati Bu Ham tidak boleh sama gitu ya. Tidak boleh sama. Dalam satu kelompok. Tapi kalau beda kelompok enggak apa-apa karena kan berjauhan nih ya. Koordinasinya mungkin satu kelas itu. Tapi bisa satu kelompok. Terus dari jenis yang diamati tadi, jenis Magnoliopsida yang diamati itu teman-teman tidak perlu menggambar, tapi dibuat foto, ya, foto dan video dari karakter tumbuhan yang diamati. Ya. Terus dari masing-masing dari 10 Magnoliopsida yang diamati diminta membuat deskripsi diagnostik saja. Ya. Terus spesimennya, nah ini maksudnya tanaman yang diamati itu adalah anggota Magnoliopsida yang ada di sekitar tempat tinggal.
Oke, ini tugasnya dan dikumpulkan besok. Besok jam 3 gitu ya, bisa? Bagaimana? Bisa ya? Oke, untuk pengumpulan laporannya itu besok jam 3. Ingat, teman-teman tidak perlu menggambar, tapi membuat foto gitu ya, foto spesimen yang diamati. Nah, fotonya nanti di collecting bersama begitu ya, dikumpulkannya tetap berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Presensinya bagaimana, Bu? Presensinya akan dicatat oleh Asdos. Jadi Asdos tolong dicatat untuk praktikannya siapa yang hadir. Cuma nanti saya sendiri akan screenshot dari mahasiswa yang hadir gitu kok. Atau Bapak Ibu dosen mau mengabsen praktikannya? Itu sudah ada kelompoknya D1, D2, D4. Jadi kita cari aja bisa ketemu. Tadi saya sudah ketemu semua. Sampun ya. Ye, sampun. Atau Untuk Bu Ham mau kelas memanggil praktikannya? untuk kelas saya sudah saya cek sudah lengkap, Bu. Nah, kelas saya juga. D1 dan D7 sampun Bu Dwi masuk semua. Alhamdulillah Kelas masuk. saya bagaimana? Saya belum absen, belum presensi. Oh, Kelompoknya berapa itu ya? kelompok berapa Bu? D berapa Bu? Saya lupa saya Bu Dwi. Hmm. Di presensi cyber SSO. Bisa dibuka di cybernya Bu? Iya, Mau dipanggil atau dilihat di daftar hadir juga nggak apa-apa Bu. Bisa? SSO. Oh, internet ini. Pak Anjar sampun, Pak Dono sampun, Prof. Saya sampun. Oke. Nanti untuk Putri dan Prof. Wulan, mohon kakak-kakak Asdos mencatatkan untuk beliau, gitu ya. Nah, Loh, selanjutnya sambil menunggu Bu Ham membuka SSO-nya, cybernya. Bu Dwi, SSO ku bilang internal service error. Oh, nggih. Jadi gini aja Bu, biar dicatatkan oleh Asdos, mangke kersane apa biar menghubungi Bu Am langsung gitu ya. Mahasiswanya siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Boleh begitu Bu? Aku gak ngerti piye, Bu. Begini Bu, kan Bu Ham tidak bisa membuka cyber, butuh waktu. Ya, Nah, mahasiswanya Bu Ham biar dicatat oleh mahasiswa Asdos nggih. nggih. Ah, nggih. Jadi ini Asdosnya Nggih, siapa Bu. yang bisa membantu Bu Ham? Ayo sapa bantu aku. Tolong. Ya, itu sudah dicatat oleh asdosnya Bu Ham Jessica. Oh ya, Oh, Nggih. Jessica. Oh, nggih, nggih. Suwun. nggih. Terima kasih Jessica. Baik, saya ulangi ya terkait tugas praktikum karena dilakukan di rumah gitu ya. Jadi istilahnya tugas begitu. Jadi teman-teman hari ini masing-masing kelompok mengamati 10 jenis Magnoliopsida di sekitar tempat tinggalnya. Ya. Nah, wujud pengamatannya itu dalam bentuk foto. Ya, foto
dan video untuk karakter tumbuhannya. Setelah itu, Pengajaran. fotonya ditata, terus diberi Pengajaran. keterangan, begitu ya. Dan Kartu diberi kendali. deskripsi diagnostik. Kartu kendali. Deskripsi diagnostik. Nah, ini Terus masing-masing 10 saiki spesies untuk taksonomi, tiap praktikum kelompok. taksonomi. Teman-teman Iki dalam satu dino apa? kelompok tidak boleh sama spesiesnya. Gitu ya. Waduh. Rep- Apa? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Permisi, Bu. Ya, Saya izin bertanya. Hamba. Untuk yang list tanaman magno sama lili iopsida itu dari kelompok kan nggak boleh sama-sama ya, Bu ya? Hmm. Itu berarti nanti kita sepakati di grup besar Dino untuk apa sih? milih Tanggalnya atau kayak gimana ya, Bu? Di 25. kelompoknya saja. Oh, di kelompok. Disepakati di kelompoknya. Kan yang nggak boleh sama hanya di antar kelompok. Bukan antar anggota kelas gitu ya. Praktikum. Jadi Oh, baik. dalam misal Berarti satu kelompok praktikum. anggota mahasiswanya 4 gitu ya. Karena ada 10, ini kan Praktikum mungkin ada 3, ada 2 gitu taksonomi ya. Nah, dino dari keempat iki. mahasiswa ini wajib mengamati 10 spesies yang berbeda gitu ya. Jadi misal saya anggota kelompok 1 gitu ya, terus Pak Anjar juga anggota kelompok 1. Misal saya sudah mengamati tebu, Anjar tidak boleh mengamati tebu gitu. Nah, tolong disepakati di kelompoknya masing-masing. Praktikum jame Jelas? praktikum iki jam Oh, piro? Jam baik, Bu, 10. terima Ayo, Mohon jam izin, 10. Bu Dwi, mewakili. Iya. Kalau antar kelompok bisa ya, bisa sama. Karena kan berjauhan ini. Nah, jadi kalau kelompok 1 Iya, dengan Mas. kelompok 2 boleh sama, Prof. Cici. Tapi Oh, dalam baik. satu Iya. kelompok Cici. tidak boleh. Ya. Iya, terima kasih. Iya, matur suwun, Prof. Ada yang lain mungkin dari Pak Dono, Pak Anjar? Ibu izin bertanya. Ya. Ibu terkait video tumbuhan itu kan harus menyebutkan karakternya. Berarti tumbuhannya itu apakah perlu dicabut sehingga tampak akarnya begitu, Ibu? Bener ta jame iki, Pak. Oh, tidak perlu. Tidak perlu dicabut. Kalau saudara misal Jam mati mangga gitu, nggak perlu dicabut. Cuma karakter mangganya, misal tanaman ini masuk dalam jenis mangga gitu. Nah, jenis mangga ini ditandai oleh karakter apa gitu, itu ditunjukkan di video. Berarti apa pada ya? saat nge-video itu kita Apa sambil ya? menjelaskan Ada begitu ya, Bu Dwi. Ya, Angiospermae. oke. Angiospermae. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nggih, Ada ini sedikit tambahan Bu Dwi. Iya, Nggih, untuk masing-masing spesimen itu gambarnya tidak satu ya. Jadi kalian kan melakukan deskripsi daunnya, permukaan batangnya, permukaan atas daun, permukaan bawah daun. Takutnya ada yang berasumsi kalau satu tanaman satu gambar gitu, tidak. Jadi nanti mengambil fotonya yang banyak sesuai dengan deskripsinya. Jadi bisa ngambil permukaan atas daun, permukaan bawah daun, duduk daun, permukaan batang dan sebagainya. Sebanyak-banyaknya fotonya, semakin banyak semakin baik dan dideskripsikan. Ya, mungkin itu saja Bu Dwi, tambahan sedikit. Matur suwun Pak Anjar, ya tolong diperhatikan ya tambahan dari Pak Anjar. Jadi betul untuk gambar itu sebaiknya selengkap-lengkapnya mendukung dari deskripsi diagnostik yang dilakukan gitu ya. Nanti saya kasih contoh gambar cara menampilkan gambar untuk yang mendukung deskripsi gitu ya. Saya share di grup. Nanti tolong diikuti template itu saja. Terima kasih Pak Anjar. Oke, Ada sami-sami Ibu. ada masukan lagi atau pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Bu Dwi, saya ada masukan. Gambarnya mohon tangan-tangan mahasiswa jangan diikut sertakan. Jadi gambar spesimen yang betul.
Pakai Iya. nunjuk nggak usah. Ya, betul. Terus yang terpenting lagi nanti gambarnya perlu di ini ya, ada skalanya. Jadi ukuran sesungguhnya itu bisa di Pakai pulpen saja, Bu. Jangan skala angka ngelan. Pakai pulpen normal diikut sertakan di sampingnya tanaman. Nah, ini di grup saya sudah share salah satu cara menampilkan eh, gambar gitu ya. Jadi boleh dicontoh nanti. Terus berikutnya keterangannya gitu ya. Keterangannya juga saya share di grup. Hmm. Cuma ini grup yang saya punya itu satu sesi gitu. Sesi sebelumnya itu saya tidak punya. Jadi tolong nanti di-share ya ke temannya yang sesi siang. Sudah saya share di grup gitu ya. Pertama mungkin yang perlu ditampilkan adalah habitus, terus akar, daun ya. Daun ini ya selengkap-lengkapnya mau tampak atas bawah gitu dari sampai posisi duduknya gitu. Terus mungkin sebelum daun itu batang dulu untuk tanaman yang mempunyai batang gitu ya. Batang dulu gitu sampai percabangannya bagaimana difoto, terus daun selengkap-lengkapnya. Terus ada bunga gitu. Bunga, biji itu perlu ditampilkan. Oke, apakah yang anggota grup sesi siang bisa melihat gambar yang saya share? Bisa, Ibu. Oke. Itu Asdos Davin tanya, Bu. Apa Ye, itu? Davin ya bertanya. Davin. Permisi, Bu Ya, Dwi dan dosen, Bapak Ibu dosen yang lain. Untuk ye. deadline-nya jam 3 besok, apakah tidak kemepet Bu? Oh Untuk gitu. mengedit video dan juga memfoto seproper itu. Oh, Mungkin bisa agak dimundurkan. oke. Baik. Mungkin yang Bagaimana? jam 3 besok itunya saja dulu ya Bu Dwi, apa laporan gambarnya saja. Nih, video nanti bersamaan dengan Liliopsida mengumpulkannya. Oh gitu. Baiklah. Oke. Oke, Jadi nggak besok apa-apa. mungkin yang gambar dan deskripsinya dulu, yang video nanti menyusul setelah minggu depan ada asistensi terkait videonya. Ye, nggak apa-apa. Jadi mengulangi masukan dari Pak Anjar. Jadi besok tetap ada yang dikumpulkan gitu ya jam 3. Tapi terkait keseluruhan total laporan dari sampai dari eh, laporan gambar sampai video itu minggu depan bareng Liliopsida. Oke, sebelum saya akhiri, ini saya share gambar yang bisa dijadikan contoh gitu untuk menampilkan karakter morfologi dari penelitian dari praktikum kita. Apakah bisa dilihat? Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Jadi seperti ini. Jadi pertama ini habitusnya gitu ya, dilihat kan. Terus akar, terus batang gitu ya, daun, daun, terus bunga. Bunga ini kalau info Itu siapa Clarista mau tanya apa itu, Bu Dwi? Siapa Clarista? Permisi Ibu Dwi dan Bapak Ibu dosen. Izin tanya, Bu. Untuk satu kelompok itu jumlah tanamannya 10 atau dari setiap anggota kelompok itu 10 tanaman ya, Ibu? Bu Dwi.
Tanya apa, Clarissa? Budwi nggak Ke- kelihatan ya? Sinyalnya hilang mungkin. Ya, mungkin Oh saya iya jawab hilang. Ya. per kelompok 10. Jadi silahkan kalau kelompoknya 5 orang ya nanti koordinasi masing-masing mencari 2 tanaman di sekitar rumahnya. Begitu ya. Baik, Jadi terima per kasih kelompok Bapak. 10 bukan per orang 10. Nanti laporannya dalam laporan kelompok. Jadi disusun, dirangkai gambarnya, dijadikan satu, tidak boleh sama 10 tanaman itu, lalu dikumpulkan. Jadi gambar dan deskripsinya bisa dikumpulkan besok, tapi videonya masih saat UTS setelah ada asistensi video. Ya, silakan kalau ada yang tanya lagi sambil menunggu Bu Dwi nyambung. Tidak bagus, Verlita, silahkan. Izin bertanya Bapak, berarti untuk komponen videonya itu nunggu asistensi yang video ya Bapak? Di Lili Iya, Opsida. ya. Jadi untuk yang sekarang yang penting kalian ngambil foto-fotonya yang selengkap-lengkapnya. Nanti bisa dirangkai jadi video setelah asistensi video minggu depan. Terima kasih. Ya, yang harus diperhatikan yang penting mengambil foto selengkap-lengkapnya dan sebaik-baiknya fotonya ya. Seperti contoh yang sudah diberikan Bu Dwi di grup. Jadi harus jelas background, terlihat jelas karakternya, ada garis skalanya, dirangkai jadi satu untuk pertanaman dan sebagainya. Ya, silahkan ide bagus. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen. Saya izin bertanya. Tadi Bapak kan sebutkan bahwa gambar itu harus lengkap-lengkapnya. Nah, kalau misalnya mungkin pohon yang saya lihat dan teman-teman saya lihat itu tidak sedang berbunga, itu bagaimana ya Pak? Apakah pakai foto di jurnal penelitian atau bagaimana? Ya, jadi kalau memang tanamannya belum berbunga, karakter bunga bisa diambil dari jurnal atau dari website ilmiah. Bisa dilengkapi dengan, jadi utamanya materi dari yang kalian ambil sendiri, ya tidak boleh langsung semuanya diambil dari internet. Kalau ada karakter, contohnya kalau sedang tidak berbunga, bisa mengambil gambar bunga dari jurnal ilmiah atau dari website ilmiah. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Kimia, silahkan. Terima kasih Bapak. Tadi ingin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa kalau videonya itu akan di minggu depan dikumpulkan bersama dengan materi Lili Obsidian. Nah, untuk pengumpulan yang besok itu tuh apakah berupa foto dan deskripsi dalam bentuk PDF kah atau dalam bentuk PPT atau mungkin bagaimana gitu Bapak? Terima Ya, kasih. untuk besok gambarnya dirangkai jadi satu per tanaman, di bawahnya diberi deskripsi dan keterangan gambar, diberi keterangan gambar, deskripsi, lalu dirangkai jadi satu, bisa dikumpulkan ke Asdos dalam bentuk PDF per kelompok. Untuk videonya nanti masih saat UTS mengumpulkannya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya semuanya. Jadi silakan dikerjakan ya. Untuk gambarnya dan deskripsinya dikumpulkan besok ke Asdos masing-masing. Untuk videonya dikumpulkan nanti setelah saat UTS ya. Minggu depan ada asistensi video, lalu diberi waktu 2-3 minggu baru dikumpulkan. Ini Bu Dwi belum nyambung. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi dari mahasiswa, dari praktikan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas bisa dijawab jelas gitu. Jadi bisa kita akhiri. Saya sudah absen. Saya sudah diabsenkan. Oh, nggih, Saya Bu Ham. absen sendiri. Nggih, Bu Ham. Nggih, matur nuwun infonya. Nggak usah mahasiswa karena saya sudah internetnya sambung. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Baik, dari praktikan sudah jelas?
Kalau sudah jelas, Sudah jawab jelas. jelas gitu ya. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah jelas ya, baik. Ini Bu Dwi belum nyambung. Bisa kita akhiri ya, Bapak Ibu? Nggih. Pak Anjar, monggo. Oh, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Hamidah, Pak Dono, Prof. Win, Prof. Wulan, dan Bu Dwi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari praktikan, silahkan dikerjakan. Laporannya sebaik-baiknya dikumpulkan besok jam 3, lalu minggu depan kita bertemu lagi offline untuk asistensi video dan liliopsida. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak, Ibu. Masih Pak. Selamat sore.